Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pembahasan soal dan jawaban tes P3K Guru SD. Silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1, ketika seseorang merentangkan busur anak panah, maka terjadi gaya titik-titik. A. Gaya gesek dan gaya gravitasi. B. Gaya pegas dan gaya magnet. C. Gaya otot dan gaya gravitasi. D. Gaya otot dan gaya pegas. E. Gaya gesek dan gaya pegas. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah D, yaitu gaya otot dan gaya pegas. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing gaya yang dimaksud. Gaya otot adalah macam-macam gaya yang dimiliki makhluk hidup yang mempunyai otot. Nah, jadi ketika kita merentangkan anak panah, tentu ada gaya otot di situ. Gaya pegas adalah macam gaya yang dihasilkan oleh sebuah benda pegas yang memiliki sifat elastis. Nah, busur juga bersifat elastis dan lentur. Jadi, jawaban yang benar adalah D, yaitu gaya otot dan gaya pegas. Sedangkan yang dimaksud gaya gesek adalah macam-macam gaya yang muncul akibat adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda, misalnya rem cakram. Gaya gravitasi adalah macam-macam gaya tarik terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya, misal gravitasi bumi. Dan gaya magnet merupakan konsekuensi dari gaya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya dasar alam, dan disebabkan oleh gerakan muatan. Jadi itulah pembahasan soal nomor 1. Kemudian gaya listrik, yaitu jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan dalam medan listrik. Untuk soal nomor 2, berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari hutan mangrove. A. Sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. B. Sebagai habitat beberapa jenis air payau. C. Sumber pendapatan bagi masyarakat. D. Tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. E. Mencegah tsunami. Untuk jawaban yang benar adalah A, yaitu sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. Adapun fungsi hutan bakau atau mangrove adalah 1. Mencegah abrasi air laut. 2. Hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut. 3. Hutan bakau sebagai sumber makanan bagi hewan ternak. 4. Hutan bakau sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. 5. Bahan penghasil obat-obatan. 6. Menahan badai dan angin. 7. Mencegah tsunami. Dan 8. Penyerap karbon dioksida. Jadi itu adalah 8 fungsi hutan bakau atau hutan mangrove. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti titik-titik, A. Penambah, B. Lain, C. Pemelihara, D. Pengganti, E. Sumber. Untuk jawaban yang benar adalah D. Alternatif artinya pengganti. Jadi energi matahari adalah energi alternatif karena pengganti energi fosil. Sementara energi fosil ini berdampak bahaya terhadap lingkungan, juga persediaannya semakin menipis. Sementara energi matahari ini ramah lingkungan dan persediaannya banyak. Kita lanjut ke soal nomor 4. Alat untuk merubah arus DC, direct current, menjadi AC, alternator current, adalah A. Transformator, B. Inverter, C. Transistor, D. Kapasitor, E. Baterai. Untuk jawaban yang benar adalah B, yaitu inverter. Jadi inverter ini berfungsi untuk merubah arus DC menjadi arus AC. Arus DC arus arah, AC arus bolak-balik. Dari aki disalurkan menggunakan inverter akan dihasilkan arus AC. Berikut ini masing-masing penjelasan untuk jawaban yang tersedia. Transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo
adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Sedangkan inverter mengubah DC ke AC dan juga mengubah tegangan. Adapun yang dimaksud transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Sedangkan yang dimaksud kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Dan yang dimaksud dengan baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Urutan perubahan energi pada dinamo sepeda adalah A. Energi kinetik menjadi energi potensial menjadi energi listrik. B. Energi gerak menjadi energi kinetik menjadi energi listrik. C. Energi kinetik menjadi energi mekanik menjadi energi listrik. D. Energi kinetik menjadi energi listrik menjadi energi cahaya. E. Energi kinetik menjadi energi magnet menjadi energi listrik. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 5 ini adalah D, yaitu energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik, kemudian menghasilkan cahaya. Itu adalah urutan perubahan energi pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda adalah generator sederhana yang mengubah energi gerak atau kinetik menjadi listrik. Adapun perubahan energinya yaitu dari kinetik menjadi listrik menjadi energi cahaya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Alat yang memiliki kesamaan dengan prinsip kerja dinamo obel atau dinamo sepeda adalah A. Panel surya, B. Pembangkit listrik tenaga air, C. Pembangkit listrik tenaga surya, D. Motor listrik, E. Kipas angin. Untuk jawaban yang benar adalah B, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jadi dinamo sepeda prinsipnya hampir sama dengan PLTA. Dinamo listrik adalah alat generator sederhana yang merubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik, sedangkan panel surya adalah alat pembangkit listrik tenaga surya yang merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, sementara motor listrik dan kipas angin adalah alat yang merubah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi jawaban yang benar adalah B. Dinamo sepeda serupa dengan PLTA, sama-sama dari energi gerak menjadi energi listrik. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perbedaan dinamo listrik dengan motor listrik adalah A. Dinamo listrik menghasilkan arus AC, sedangkan motor listrik menghasilkan arus DC. B. Dinamo listrik mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, sedangkan motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. C. Dinamo listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik, sedangkan motor listrik mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. D. Dinamo listrik menghasilkan arus DC, sedangkan motor listrik menghasilkan arus AC. E. Dinamo listrik menghasilkan arus yang besar, dan motor menghasilkan arus yang lebih kecil. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah B, yaitu dinamo listrik mengubah energi kinetik, energi gerak, menjadi energi listrik. Sedangkan motor listrik justru kebalikannya, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Jadi berkebalikan. Nah, penjelasannya, dinamo listrik mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, sedangkan motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Jadi berkebalikan. Itulah 7 soal dan jawaban tes P3K. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes P3K tahap ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Semoga sukses.